Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir, kesehatan, ataupun asmara kamu dari tanggal 16 hingga tanggal 22 Desember 2024. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif ya. Anggap ini reading for fun. Dan untuk bacaan ini energinya juga bisa vice versa. Mohon maaf untuk teman-teman Kepi ya. Saya kadang muncul, kadang enggak. Karena memang untuk beberapa bulan terakhir ini saya masih mencari-cari tempat dan juga ada akses wifi-nya, di mana tempat ini kondusif, atmosfernya positif bagi saya, nyaman bagi saya untuk membaca. Nah, kalau saya paksakan diri saya di tempat yang membuat saya ngerasa nggak nyaman, kan sama aja saya menyakiti diri sendiri ya kan. Ya, demikian juga untuk teman-teman sekalian. Kalau misalnya kamu ngerasa sudah nggak nyaman di suatu lingkungan tertentu, mungkin kalau solusi paling pas, yang paling cocok buat kamu adalah pindah. Mungkin bisa dipertimbangkan ya untuk Kepi. Oke. Kepi, ada message in a battle. Take time to breathe out. Animals. Ops, nggak nampak ya di sini. Ya, message in a battle. Mungkin kamu akan mendapatkan kabar atau kamu mendapatkan panggilan, kamu dihubungi oleh seseorang. Message in a battle ini mungkin informasi suara hati kamu yang tadinya kamu nggak kepikiran bagaimana mengerjakan sesuatu hal, menyelesaikan suatu masalah, atau apa nih kira-kira ideku untuk ngekonten. Terkhusus buat kamu yang konten kreator ya. Nah, di minggu ini bakalan dapat pesan itu baik dari alam bawah sadar kamu ketika kamu dealing dengan sesuatu, atau mungkin kamu mendapatkan informasi dari seseorang yang membantu kamu mendapatkan ide. Ada take time to breathe out, disseminating moon. Ya, ini mungkin adalah waktunya bagi kamu untuk bernafas sedikit dulu gitu ya kan. Jangan buru-buru, jangan seperti memaksakan sesuatu. Saya ngerasa entah kenapa untuk beberapa Kepi di minggu ini mungkin kamu sedang nge-push diri kamu ya, menyelesaikan suatu pekerjaan atau tanggung jawab. Animals, you understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are part of your life's work. Ya, kamu sepertinya sosok yang dekat juga dengan hewan, dengan lingkungan, dan ini ngebantu kamu peka akan inner voice-nya kamu, suara hati kamu bisa dengar karena kedekatan terhadap alam itu tadi. Oke? Sekarang yang kedua, happy. Wow, ada kebahagiaan nih. Ada angka 26. Mungkin kamu dealing dengan angka 26 nanti ya. Angka 15, atau bisa jadi ini usia anak kamu, 26, 15, atau usia kamu, atau usia 50 tahun. Happy, ada kebahagiaan, sesuatu yang membuat kamu bersemangat, dan adjustment are required. Ya, mungkin kalau dicocokkan adjustment are required ini ya, ini kan separuh nih, separuh gelap, separuh terang. Sepertinya situasi keadaan kamu, baik itu di lingkungan pekerjaan, hubungan pertemanan, asmara, ataupun ya apa ya pun yang sedang diiring dengan kamu ya, membutuhkan adaptasi, fleksibilitas. Kudu harus bisa beradaptasi jika ingin mendapatkan kebahagiaan. Ya, kalau kita ngotot memaksakan sesuatu kehendak harus begini gitu ya, sikap otoriter itu nggak akan masuk. Apalagi sejak Pluto transit di Aquarius dari tanggal 19 November ya. Ini energinya sudah berbeda dibandingkan 16 tahun ke belakang. 20 tahun, 19 hingga 20 tahun ke depan, kita diharapkan bisa semakin inovatif, kreatif, dan juga mampu beradaptasi, bersosialisasi. Trust your feelings and dreams to guide your career path. Miliki trust tadi terhadap
inner voice kamu ya, suara hati, intuisi. Nah, di sini kamu punya kemampuan untuk mendengarkan intuisi kamu. Nah, ini dimanfaatkan untuk ngebantu kamu memperoleh jawaban-jawaban yang mungkin kamu nggak bisa temukan secara logika ya, atau di luar nalar nggak bisa ditemukan. Kadang kala, contohnya saya ya, kalau saya udah mentok nih dihadapkan pada suatu masalah, misalnya udah mentok, nggak tahu lagi bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau membuat keputusan, saya tanya hati. Ya ujung-ujungnya jadi tanya hati ya kan, mau tanya siapa lagi. Komunikasi kita dengan alam, dengan Tuhan adalah lewat hati. Okay, no place like home. A personal issue reaches resolution. Consider the career possibilities that are open to you. Ya, kamu mungkin akan dihadapkan dengan beberapa pilihan karir, pekerjaan, juga beberapa ide mungkin untuk kamu yang content creator ya. Kamu mau buka channel itu khusus ngebahas topik apa gitu. Nah, kamu mungkin dihadapkan pada pilihan-pilihan yang jadinya membuat kamu bingung kemana, apa yang tindakan yang akan aku harus ambil. Nah, kebingungan ini kadang membuat kita kan jadi stagnan ya, berdiri terus, jadi diam, jadi nggak ngelakuin apa-apa. Nah, ini adalah saatnya mungkin bagi kamu untuk menemukan solusi atau jawaban itu dari orang terdekat kamu. Ya, kalau kamu ngerasa kamu stagnan, kamu ngerasa sendiri di dalam menentukan keputusan, ini ya, mencari solusi, membuat solusi, tanya sendiri, jawab sendiri, segala sesuatunya kamu selesaikan sendiri. Tapi ada kalanya kadang kita dihadapkan pada situasi di mana kita butuh seseorang ya, supaya ide tadi expands. Nah, di sini mungkin kamu perlu bersosialisasi tadi tuh, adjustment. Di sini ya, ada adjustment, butuh bersosialisasi. Nah, kalau kamu pun merasa diri kamu bosan, penat di dalam rumah, apalagi kamu yang ibu rumah tangga atau mungkin kamu content creator, kamu stay di satu tempat terus, jadi membuat pikiran kurang kreatif, inovatif, mungkin perlu keluar nih, bersosialisasi dulu ya kan. Ya, dengan sosialisasi kita akan mendapatkan banyak informasi ataupun bentuk-bentuk energi yang nggak disangka-sangka bisa jadi ngebantu memperkaya pengetahuan kita. Oke, saya buka untuk decknya. Untuk Kepi, ada Three of Pentacles, Page of Pentacles. Nggak nampak di sini ya. Oke, saya geser dulu ya. Mohon maaf agak ini. Oke, sudah mulai rapi ya, kelihatan rapi. Oke, ada Three of Pentacles, Page of Pentacles, Knight of Wands, ada Two of Cups, Strain, the Hangman, ada Ace of Wands, Five of Wands, dan juga Queen of Cups. Yap, yang terakhir ada Knight of Cups. Oke, untuk the bottom of the deck kamu ada Seven of Pentacles. Ada banyak sepertinya kerjaan atau tanggung jawab yang harus kamu selesaikan di minggu ini ya. Kudu harus selesai supaya target atau limit yang kamu ingin gapai itu tercapai sesuai dengan ekspektasi. Ya, ibarat nih kalau kamu mau memperoleh income 5 juta, harus selesaikan tugas hingga 50 misalnya. Nah, itu kudu harus diselesaikan kalau mau dapat target sesuai ekspektasi tadi. Endingnya bagus di sini nih, ada Knight of Cups. Knight of Cups ini adalah informasi, kabar yang membuat kita bersemangat, senang, berbunga-bunga. Bisa jadi ini dealing dengan masalah asmara ya.
dengan beberapa di antara kamu yang dealing dengan asmara. Kalau kamu single, ini bisa jadi adalah seseorang yang mengungkapkan hatinya sama kamu, yang ingin jalan sama kamu. Ada beberapa di antara kamu dealing juga dengan partnership atau teamwork. Kamu mungkin butuh teamwork, butuh teman untuk menyelesaikan suatu tugas pekerjaan. Dengan begitu ada kualitas yang dihasilkan. Kalau kamu seorang content creator, kalau kamu pengen konten kamu lebih bagus lagi, kudu harus ada teamwork ya kan. Ada yang khusus mengedit, atau ada yang mengupload, ada yang khusus untuk membalas komen-komen. Saya ngerasa di sini untuk Three of Pentacles ini sepertinya di dalam pekerjaan hasil kualitas akan mempengaruhi result, akan mempengaruhi hasil. Jadi kalau kualitasnya bagus, hasilnya bakalan bagus. Ya, ada strain dalam artian kamu memiliki kekuatan power untuk mewujudkan kualitas yang bagus tadi. Ya, kan nggak semua orang bisa misalnya ngedit atau mengerjakan suatu pekerjaan perfect, bagus gitu ya kan. Tapi di sini kamu memiliki power itu. Cuman sekarang kamu mau mengerjakannya apa enggak? Karena di sini ada hangman. Seperti menunda atau takut, khawatir, ragu-ragu. Seperti banyak yang menjadi pertimbangan kamu, ada semacam konflik batin. Ya. Untuk dunia pertaruhan, Five of Wands ini bukan sesuatu yang berbahaya sebenarnya ya, bukan. Ini bentuk kompetisi. Artinya ada kualitas atau kompetensi, inovasi yang dikompet, dipertandingkan di sana. Ya, siapa yang paling handal, siapa yang paling kreatif, ya maka dia yang akan mendapatkan sorotan atau hasil yang lebih baik. Semacam itu tuh di sini. Mungkin beberapa di antara kamu ragu dengan diri kamu sendiri ya. Padahal di sini ada restraint, artinya kamu memiliki kemampuan itu untuk mewujudkan itu. Two of Cups, kamu hanya perlu mendengarkan your inner high self. Inner high self itu adalah suara hati. Mendengarkan bagian diri kamu, jiwa kamu yang tertinggi. Ada Ace of Wands. Ace of Wands ini adalah bentuk ide, talenta, skill yang di sini tampak ada daun-daunnya ya. Kalau udah muncul dia daunnya, artinya ini udah mulai berkembang. Mungkin beberapa di antara kamu sedang mengelola suatu channel atau usaha. Ini udah mulai berkembang dia. Tinggal ini mau konsistensi dijalanin apa enggak gitu. Ya. Dan kalau kamu dealing dengan teamwork, partner bisnis, perlu harus ada komunikasi yang dua arah ya. Harus ada bentuk konfirmasi supaya tidak ada misunderstanding atau konflik. Dan entah kenapa saya ngerasa beberapa di antara kamu ada yang partnership ya. Sama-sama bekerja sama nih untuk membangun suatu usaha gitu. Tapi tujuannya sebenarnya sama untuk mengangkat usaha ini tadi, tapi antara kamu dengan si dia seperti ada kompetisi menunjukkan siapa yang lebih jago gitu. Sebenarnya ini bagus ya kan, ini seperti dorongan atau force dari dalam untuk nge-push kita belajar lebih banyak lagi, mencari cara bagaimana supaya hasil pekerjaan kita itu lebih inovatif, kreatif, lebih berkualitas, itu sesuai dengan target pasarnya. Page of Pentacles. Page of Pentacles ini adalah sosok yang akan selalu belajar. Dan ini adalah energinya kamu, karena ini elemen Capricorn, Virgo, Taurus ya. Dia akan terus belajar, walaupun di sini dia kadang, aduh aku bisa apa enggak ya. Knight of Wands. Ini adalah sosok yang sangat senang lagi berpetualang. Dia senang mencoba sesuatu yang ada tantangannya, yang menarik.
sosok yang sangat passionate dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan kreativitas, dengan inovasi. Wow, bagus nih sebenarnya ya. Di sini juga bagus. Ada Queen of Cups. Ya cuman sedikit sensitif, sedikit ngerasa lonely di minggu ini ya, merasa kesepian. Nah, seperti yang saya katakan di awal, kalau kamu ngerasa kesepian, ngerasa sedih, keluar sebentar, jalan-jalan, bersosialisasi ya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Capricorn, untuk Three of Pentacles-nya ada Eight of Swords. Yep. Untuk kamu yang mengharapkan adanya bentuk kerjasama, mungkin kamu ngerasa, aduh, bisa nggak ini orang dipercaya, bisa nggak ini orang diajak kerjasama dengan baik. Beberapa di antara kamu mungkin meragukan diri kamu sendiri, seperti yang saya katakan tadi ya. Kamu pengen menunjukkan kualitas hasil pekerjaanmu yang bagus, pengen mempersembahkan karya kamu yang terbaik itu, cuman kamu mungkin kurang yakin dengan diri kamu sendiri. Aku bisa apa enggak ya? Ya, ini adalah sosok perempuan seperti seolah-olah dia terpenjara. Padahal sebenarnya dia nggak di penjara. Dia ngerasa dikelilingi masalah. Padahal dia bisa aja keluar dari sana ya kan. Tinggal keluar aja dari sana. Masalahnya pikirannya yang udah memenjarakan dia. Nah itu dia tadi. Kadang kita meragukan diri kita sendiri, padahal ketika kita meragukan diri kita sendiri, kalau kita berhenti, kita nggak coba, kita nggak akan tahu, kan gitu ya. Oke, untuk Page of Pentacles ya, ada Knight of Pentacles. Yap, ini dia tadi. Knight of Pentacles adalah sosok yang sangat berhati-hati di dalam mengambil tindakan dan keputusannya. Dia kalau di deck lama ini adalah kesatria yang naik di atas kuda, memasuki suatu wilayah seperti padang gurun, tapi di belakangnya itu ada sungai yang air ada mengalir gitu ya. Memang nggak ada tanam-tanaman di sana, tapi ada kesempatan untuk menanam ya kan, karena ada air. Masalahnya dia mau nanam apa enggak gitu. Jadi itu dia tadi, dia mungkin punya banyak pertimbangan, ragu, aduh ini berhasil apa enggak gitu ya. Kalau kita berpikir yang begitu terus ya nggak akan jalan-jalan, nggak akan kita kerjakan dan nggak akan kita coba. Oke, untuk Knight of Wands ya ada Nine of Pentacles. Ya, tapi di sini saya ngerasa kamu bakalan kembali memiliki rasa percaya diri itu tadi. Dan rasa percaya diri, semangat, passionate itu muncul ketika kamu membangun komunikasi, ada interaksi positif antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya, kalau kita selalu mengurung diri kita sendiri, kita kekurangan oksigen ya kan. Makanya manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Kadangkala kita harus berbaur dengan lingkungan, bukan cuma saja manusia ya, dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan. Kita akan mendapatkan energi positif dari sana, dan ketika kita mendapatkan energi positif itu, maka inovasi, ide-ide yang brilian, semangat tadi muncul lagi di sini nih, muncul lagi. Oke, untuk Two of Cups-nya, Two of Cups. Untuk Two of Cups Capricorn, ada the Fool. Ya, ya suara hati kamu sepertinya udah berkata, udah jalan aja, udah kerjakan aja, udah kamu percaya aja sama semesta, tekun aja, konsisten. Ya. Dan untuk string-nya ada Judgment. Ya ini ya namanya kalau hidup itu seperti ujian ya. Kalau nggak ada ujian kan kita nggak tahu bahwasanya kita lulus di situ atau enggak. Ya lebih bagus mengikuti ujian itu supaya kita tahu kapasitas kualitas kita. Kita sudah mampu
uji tes atau belum kan gitu ya kan. Nah saya di sini melihat untuk strengths dan juga judgementnya kamu, mungkin perlu ada di sini keseimbangan energi yang kamu miliki, yaitu kalau misalnya kamu lagi down di sini ya, kamu tiba-tiba kurang percaya diri atau gak yakin kamu bisa apa enggak, terus jadi malas, jadi diam, gak buat apa-apa, kudu harus diingat nih, di kartunya mengatakan bahwa harus ada keseimbangan. Jangan karena ada masalah terus stop, berhenti. Padahal pekerjaan, tuntutan, kewajiban ini kudu harus ada konsistensi. Ya, oke. Karena kalau kita stop nggak langsung, kita langsung stop nggak ada konsistensi, maka akan mempengaruhi hasil nanti di sini, mempengaruhi kualitas result. Oke, ada Seven of Swords untuk the Hangman. Iya. Tapi di sini ada Seven of Swords ya. Kamu sosok yang cerdik di sini nih. Sosok yang akan belajar mengambil risiko, mengambil cara efisien, cara cerdik, dan kamu akan mencari cara yang berbeda ya untuk mencapai tujuan yang maksimal. Ibarat ini nih pertandingan ya, ada film gitu ya kan, seorang perempuan ini film barat tapi lupa titlenya, seorang perempuan ikut bertanding dengan banyak laki-laki untuk mendapatkan seperti lampion di atas ya, di ketinggian ya. Nah semua laki-laki pada berantem di bawah, karena kan siapa yang maju pasti dihalangi, saling menghalangi ya kan. Nah si perempuan ini kena tindas terus. Terakhir dia mencari cara dengan menerbangkan dirinya menggunakan kayu. Dia cari cara lain gitu. Dan alhasil dia bisa terbang langsung tembus ke lampion yang tergantung di tempat yang tinggi itu tadi. Dia berhasil mengambil lampion itu, dia jadi pemenangnya. Nah ini cara cerdik, ibarat seperti itu tuh. Di sini ada seperti teknik, strategi ataupun siasat yang dia gunakan untuk mencapai puncak. Wow, bagus ya. Oke, untuk Ace of Wands-nya ada Queen of Wands. Queen of Wands adalah sosok yang sangat percaya diri. Dia ini populer di kalangannya. Dia kreatif, independen, juga dia gak peduli apa kata orang lain. Bagaimana penampilannya, cara berpakaiannya, bagaimana ekspresinya, atau apapun pekerjaannya dia gak peduli. Pokoknya aku kan gak ngerugiin kamu. Selama aku nggak ngerugiin kamu, kenapa aku harus peduli? Nah, ini mungkin kesadaran ini muncul di sini ya. Yang tadinya kamu ragu, terus kamu menganalisa situasi kamu sebagai sosok naturalis. Kalau Capricorn itu kan terkenal dengan natural psikologis gitu ya. Tanpa dia cari pun kamu sudah tahu bagaimana menilai orang lain, seperti natural detective. Sebelum orang bicara juga kamu juga udah tahu, oh ini maksudnya apa gitu ya kan. Ya, Queen of Wands dan juga Ace of Wands ya, ada semangat, energetik ya, dan juga pesona yang keluar dari diri kamu itu seperti ada aura yang mengatraksi, menarik perhatian orang lain. Nah saya ngerasa untuk beberapa di antara kamu pengen ini mendapatkan attention mungkin ya. Kamu pengen mendapatkan perhatian. Kalau kamu seorang content creator, otomatis kan pengen mendapatkan perhatian yang banyak dong ya kan, supaya jangkauan view-nya semakin banyak. Itu mempengaruhi
konten ya kan, channel kita mempengaruhi penghasilan juga. Ada Five of Wands, ya, kompetisi. Ya, kompetisi, konflik batin. Saya ngerasa di sini lebih dominan ke kompetisi ya, seperti persaingan siapa lebih hebat, lebih jago, lebih inovatif. Oke, jatuh ini ada the World dan juga the Moon. Iya, ini yang kadang mempengaruhi suasana hati kamu ya, the Moon. Kalau udah muncul the Moon ini membuat pikiran jadi kabut. Udah ini mempengaruhi emosi dan bawaannya jadi uring-uringan, marah, enggak bersemangat, jadi kurang percaya diri. Kalau kita udah kurang percaya diri ya pasti bakalan malas jadinya untuk memulai pekerjaan atau melangkah ya. Oke, dan sepertinya ini adalah harapan-harapan orang-orang yang menjadi saingan kamu juga. Bagaimana supaya emosi kamu itu membuat kredibilitas atau semangat kamu tuh down. Ini energi dari luar ya. Saya ngerasa ini semacam energi dari luar, ada Sagittarius, Aries, Leo. Kalau kamu down, feeling down, kamu pikiran dan emosinya seperti diobok-obok, maka nggak akan semangat kerja kan. Kurang percaya diri, blur, semuanya jadi blur, nampak blur. Jadi nggak, kalau kita pandangan kita blur, kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Nah, ini energi dari luar. Saya ngerasa sepertinya ada orang-orang di sekitar kamu yang nggak suka kamu tampil, kamu lebih di atas dia gitu. Oke, untuk Queen of Cups. Untuk Queen of Cups-nya ada Six of Pentacles. Tapi di sini saya ngerasa bakalan ada orang yang nge-support kamu. Kalaupun ada orang yang nggak suka kamu berhasil, nggak suka melihat posisi, karir, kinerja, ataupun kualitas dari pekerjaan kamu. Ya, ini ada seperti kecemburuan gitu ya, kompetisi gitu ya. Tapi ini ada orang yang senantiasa memberikan kamu support secara mental maupun materi. Dan ini yang membuat kamu ngerasa nyaman. Ya, ada Queen of Cups. Queen of Cups ini adalah sosok yang hatinya itu sangat tulus, lembut, terlalu banyak pengorbanan yang dia lakukan. Sampai kadang-kadang dia lupa dengan kondisi hati dan fisiknya dia gitu ya. Saya ngerasa untuk beberapa di antara kamu di minggu ini ada baiknya lebih gimana ya, paying attention more much to yourself ya, lebih banyak memperhatikan, mengasihi, mencintai diri sendiri, self love gitulah, daripada memberikan perhatian atau pengorbanan terhadap orang lain. Mungkin kamu di sini terlalu banyak memberikan input, masukan-masukan yang pada akhirnya membangun seseorang ini berhasil, tapi dia lupa sama kamu. Malah dia berusaha ngejatuhin kamu. Gitu ya. Di sini saya ngerasa ada beberapa di antara kamu seperti kamu udah ngebantuin seseorang, dan bantuan di sini sepertinya bukan materi ya, tapi lebih kayak perhatian, semangat, motivasi, ide. Tapi malah di sini kamu dijadikan seperti saingan, seperti dijatuhkan ya, disaingi ya ibarat gitu. Oke, ada Knight of Cups. Untuk Knight of Cups, untuk Knight of Cups ya ada Temperance. Iya, tapi kamu bakalan berusaha untuk menyeimbangkan energi kamu deh di sini.
terakhir. Bagus ya. Awalnya tadi mungkin kamu memperhatikan situasi ini, seseorang yang udah kamu berikan support mental, motivasi, segala macam, bla 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 ya. Tadi itu udah merenggut perhatian kamu. Ada muncul juga seperti konflik batin, sensitif, ada pengaruh ya, ada sesuatu yang mempengaruhi emosi kamu. Tapi pada akhirnya kamu akan berpikir bahwa enggak, untuk apa saya memikirkan dia? Malah pikiran dan hati saya, energi saya terkuras untuk dia, jadinya pekerjaan saya jadi nggak selesai. Lebih bagus fokus sama kerjaan sendiri, gitu ya kan? Nah di sini kamu akan kembali fokus pada diri kamu sendiri, pada hidup kamu, pada keluarga kamu, pada kebahagiaan kamu, dan itu bagus, ya. Bagus banget untuk Capricorn. Oke, saya buka spiritual guidance Capricorn. Kira-kira apa pesan spiritual guidance kamu di minggu ini untuk Happy? Ada positivity, faith, and optimism. Yup. Wow. Ini lion lagi ya kan. Nah di sini juga lion. Gak dibuat-buat ya. You open the doorway to positive experiences and opportunities with your positive expectation and energy. Do not allow negative energy or temporary setback to interfere with the path that you are on. Keep the faith and keep going. Ya, tetaplah berpegang teguh pada energi positif, keyakinan yang positif, dan juga optimis. Jangan rasa optimis ini tadi jadi luntur hanya gara-gara seseorang yang berusaha menarik perhatian kamu, berusaha untuk ngejatuhin mental semangat kamu, membuat pikiran kamu nanti jadi blur kan gitu ya. Kalau pikiran kita udah blur, nanti jadi nggak bisa leluasa dengan cekatan mengerjakan pekerjaan kita. Nah ini tadi yang harus tetap dijaga, difokuskan, dan juga untuk string ini powerful sebenarnya ya. Kalau kita lose control kan bisa meledak dia kan. Puas dia ya. Kalau dia udah kesel banget, dia bisa menerkam, tapi ada judgment. Dia belajar untuk menyeimbangkan dirinya, dan juga ada temperance. Wow, Capricorn di sini entah kenapa ya, makin berjalan ke sini saya ngerasa makin dewasa, makin bisa mengontrol berbagai arah dari pikiran, hati, dan juga tindakannya. Oke, demikian untuk Kepi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja ya, diambil sisi positifnya. Sampai jumpa.